tisu prosesor. Alat yang digunakan untuk processing jaringan secara otomatis. Merek yang kita miliki di sini yaitu Sidu, yang dilengkapi dengan touchscreen. Touchscreen ini berfungsi untuk mengatur berbagai parameter kerja. Jadi, data, informasi, atau bagaimana kita mengoperasikan alat ini, semuanya itu bisa kita atur atau kita kontrol dari sini. Nah, selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan 9 silinder kaca, 3 silinder lilin, ada kabel power untuk silinder lilinnya. Ini kabel power untuk silinder lilin. Juga ada keranjang jaringan, tempat kita meletakkan jaringan nantinya. Larutan-larutan yang kita gunakan tadi itu terdiri dari 3 kelompok atau 3 kategori, yaitu larutan fiksatif, formalin 1 dan formalin 2 tadi. Itu larutan fiksatif yang berfungsi untuk memfiksasi sel atau jaringan yang kita proses itu, sehingga dia mencegah terjadinya kebusukan jaringan, atau sedapat mungkin dia mempertahankan bentuk jaringan itu sama seperti dari asalnya, ketika dia berada pada asalnya. Nah, selanjutnya adalah alkohol bertingkat, alkohol 70, 80, 90, 95 maksud saya, etanol 1, etanol 2, itu fungsinya adalah untuk dehidrasi. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkan air atau cairan dari dalam jaringan yang tadi sudah kita rendam dalam larutan fiksasi tersebut. Selanjutnya adalah kelompok ketiga itu silen 1 dan silen 2, itu untuk pembeningan atau pencernihan, clearing. Nah, clearing ini berfungsi untuk sebisa mungkin mengeluarkan etanol atau alkohol yang tadi kita gunakan itu, dan menggantikannya dengan larutan yang bisa berfungsi sebagai agen yang bisa berikatan dengan parafin. Nah, di sini agen yang larutan agen yang bisa berikatan dengan parafin yang kita gunakan itu adalah larutan silet itu. Setelah dari clearing, nanti dia masuk kepada pembenaman atau infiltrasi parafin itu sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam proses jaringan adalah mempersiapkan jaringan itu sendiri. Nah, jaringan di sini yang kita gunakan adalah jaringan ayam. Pertama-tama kita harus memotong jaringan itu sendiri dengan ketebalannya 3-5 mikron dan ukurannya itu 1 kali 1 cm. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam kaset. Jangan lupa untuk memberi label. Di sini kita sudah memberi label S1, S2 dan seterusnya. Oke, kita masuk dalam tahap pemotongan. Nah, ini kira-kira jaringan itu setebal ini, dan ukurannya itu kira-kira 1 kali 1 cm. Memotongnya bisa menggunakan gunting atau juga menggunakan cutter. Saya kasih contoh. Setelah dipotong seperti ini, kita letakkan ke dalam kaset seperti ini.
jaringan sudah kita siapkan seperti ini, ada S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan jaringan ini ke dalam keranjang jaringan. Kita susun di dalam keranjang jaringan. Pilihan waktu itu sesuai dengan kebutuhan analisis yang kita butuhkan. Nah, di sini P1, P ini menunjukkan program keberapa. Jadi settingan itu bisa kita set dan kita simpan pada program-program yang ada. P1 misalnya untuk program pertama, P2 misalnya untuk program kedua, P3 misalnya untuk program ketiga, dan seterusnya. Sedangkan yang layer-layer ini adalah waktu analisis yang dibutuhkan pada masing-masing stasiun. Jadi pada masing-masing stasiun itu kita butuh berapa lama, waktu analisisnya itu kita atur di sini. Untuk mengaturnya kita tekan di program set. Program set, misalnya tadi saya program set di P3. Nah, pada program set P3 ini di stasiun 1 itu saya butuh dia selama 60 menit. Saya atur 60 menit. Stasiun 2 misalnya 60 menit juga. 3 60, 4-nya juga di 60, 5-nya 60, 6 misalnya saya kasih ke 90, 7 juga 90, 8-nya saya kembali ke 60, 60. Ini misalnya saya kasihnya di 30. Nah, setelah sudah saya set seperti ini, saya save. Kemudian saya back. Oke. Tadi saya set di P3, akan terlihat di P3 aturan waktunya sesuai dengan yang saya set tadi. 60, 60, 90, 90,
dan juga ada 30-nya. Nah, setelah memprogram waktu seperti ini sesuai dengan yang kita butuhkan, kita perlu juga untuk memprogram atau mengatur start sessionnya. Start sessionnya itu biasanya mulai dari station berapa. Misalnya saya mulai dari station 1, terus berakhirnya di station berapa. Katakanlah saya berakhir di station 10. Maka saya setnya seperti ini. Sedangkan dipping time ini itu adalah waktu dia menetes. Jadi dia dari station 1 dia menetes, terus dia pindah ke station 2. Nah, pilihan waktu itu kita atur sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya atur di sini 5 menit. Kemudian untuk yang ini adalah timing off atau waktu tundanya. Jadi misalnya saya menyetingnya pagi, kemudian saya mau menundanya 3 jam kemudian, maka saya atur di sini 3 jam kemudian atau 4 jam atau 5 jam sesuai dengan yang saya inginkan.